Lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu pada saat ini makin mengganas. Bahkan pada tanggal 15 Juli telah mencetak rekor. Data seprovinsi Bengkulu pada saat ini untuk kasus COVID-19 terdapat penambahan kasus sebanyak 372 kasus. Dan ini merupakan lonjakan kasus dalam 1 minggu terakhir ini. Jika kita lihat pada saat ini, ternyata masyarakat di Provinsi Bengkulu masih banyak sekali yang mengabaikan protokol kesehatan. Lantas sebenarnya, masihkah ada rasa cemas dalam diri masyarakat? Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yakni Herwan Antoni menyampaikan data dari Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bengkulu. Sejak awal Juli hingga 15 Juli, penambahan kasus baru mendekati angka 3.000. Nah, sementara itu pada saat ini total kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu sudah di angka 12.963 kasus sejak didapati kasus pertama di Provinsi Bengkulu, dan 247 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia atau sebesar 1,91% dari total keseluruhan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 sendiri didominasi oleh usia produktif, yakni antara 31 tahun hingga 45 tahun, sebanyak 30,6%. Disusul dengan rentang usia 19 hingga 30 tahun di angka 26,2%, lalu di usia 46 hingga 59 tahun sebanyak 19,9%. Parahnya lagi, ruang perawatan bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah M. Yunus Bengkulu telah penuh. Bed occupancy ratio di RSMY juga sudah full terisi, dengan kapasitas 35 tempat tidur yang ada sudah terisi pasien COVID-19 di ruang Irna Fatmawati RSMY. Direktur Utama Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu yakni Dr. Lista Cheryl Viera juga mengungkapkan fakta yang sama terkait dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Menindaklanjuti adanya lonjakan kasus ini, pihaknya pun mengambil langkah yang antisipatif. Unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu telah penuh. Kondisi serupa juga terjadi di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Bahkan untuk menampung pasien yang memiliki gejala demam dan hasil rapid test positif, pihak rumah sakit mendirikan tenda transit untuk menampung pasien menjelang hasil swab yang dilakukan telah keluar. Nah, lonjakan kasus COVID-19 di Bengkulu ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Maka, lakukanlah protokol kesehatan dengan ketat. Tidak ada salahnya kita berekstra hati-hati pada saat ini. Jangan sampai menunggu giliran kamu yang kena. Selalu lindungi diri kita demi kesehatan dan juga keselamatan bersama. Kasus meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 tidak pandang usia. Bayi berusia 23 hari yang tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, meninggal akibat terpapar COVID-19. Bayi tersebut meninggal dunia setelah dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Tidak hanya itu, data terbaru juga menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Kota Bengkulu didominasi oleh kaum perempuan. Dilansir dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, proporsi konfirmasi positif COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga 30 Juni 2021 lebih dominan perempuan yang terpapar COVID-19. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yakni Nelly Hartati, menerangkan bahwa perempuan lebih rentan terpapar COVID-19. Itu dikarenakan imun tubuh perempuan tidak sama dengan laki-laki. Menurutnya, daya tahan perempuan cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan daya tahan laki-laki. Dari semenjak pandemi ini muncul sampai saat ini sudah ada 2.461 perempuan warga Kota Bengkulu yang terpapar COVID-19. Jika dipresentasikan, sebesar 52% dari jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Bengkulu. Sedangkan laki-laki hanya sebanyak 2.255 orang atau 48%-nya. Menindaklanjuti adanya lonjakan kasus pasien dengan gejala menyerupai COVID-19, dalam hal ini Gubernur Bengkulu yakni Rohidin Marsya memastikan bahwasannya pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk pasien dengan gejala COVID-19 tersebut. Untuk itu Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Rohidin menuturkan ketersediaan kelengkapan peralatan pendukung, misalnya alat pelindung diri, ventilator, oksigen, dan sebagainya dipastikan tercukupi.
Bahkan nanti dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan, baik tenaga medis maupun non-medis. Kelengkapan pendukungnya perlu terus dipenuhi agar pelayanan pasien dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan beberapa langkah antisipatif lainnya, salah satunya dengan memperketat deteksi dengan cara meningkatkan pelacakan kontak erat. Selain itu juga dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di daerah zona merah. Nah, Rohidin Mersya juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah kembali untuk memperketat penerapan PPKM hingga level desa yang berstatus zona merah ataupun daerah dengan resiko penularan COVID-19 yang tinggi. Lonjakan kasus COVID-19 pada saat ini memang semakin mengerikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yakni mulai dari masyarakat yang mengabaikan adanya protokol kesehatan hingga tingginya tingkat keraguan masyarakat untuk divaksin. Nah, bagaimana dengan kalian?